Shalom, damai di hati. Jumpa kasih lagi dalam program acara Rema in Minute bersama saya Pendeta Yesi Dande Kotambunan. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai berkati kami semua menjadi pewarta, pendengar, dan sama-sama melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang memerdekakan kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22 menjadi pembacaan kita. Matius 21, ayatnya yang ke-22 firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, di tengah pandemi virus corona, banyak sekali dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita beribadah dari rumah, tidak bisa berjumpa dengan sesama orang percaya. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Bahkan dampak yang paling juga kita rasakan adalah di bidang perekonomian. Bukan hanya ekonomi keluarga, tapi juga ekonomi bangsa, bahkan perekonomian dunia. Sebab itu, jalan satu-satunya selain tentu berupaya, maka doa adalah hal yang terbaik yang harus terus kita lakukan. Tapi juga apa saja yang menjadi pergumulan hidup saudara? Adakah benar kita menjadi pendoa-pendoa yang meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita? Saudara-saudara, bagian firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 yang kita baca tadi mau menerangkan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat Tuhan yang bertanya, "Pendeta, kalau orang berdoa apa Tuhan Yesus selalu jawab orang berdoa?" Pendeta menjawab, "Ya, Tuhan Yesus selalu menjawab doa kita." Masa kita berdoa, kenapa rupa tidak dapat jawab? Saudara-saudara, Tuhan selalu menjawab doa kita. Hanya saja jawaban Tuhan ada 3 bentuk. Yang pertama adalah Tuhan menjawab ya atas doa kita. Misalnya kita meminta helikopter. Tuhan menjawab ya dan memberikan helikopter. Dan biasanya jawaban Tuhan tipe yang pertama ini yang paling sekali orang suka. Ya. Yang kedua, Tuhan menjawab ya, tapi tunggu. Orang minta helikopter, Tuhan mau kasih helikopter, tapi Tuhan bilang tunggu. Nah, tunggu ini atau model jawaban yang kedua dari Tuhan ini yang orang kurang mulai suka. Karena apa? Karena berbicara menunggu tidak ada batas yang paten. Ada yang 1 hari Tuhan jawab, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun. Bahkan kalau kita kembali mengingat ketika Abraham menerima janji dari Tuhan, jawaban diberikan 25 tahun. Abraham harus menunggu sehingga Ishak diberi baginya. Dan jawaban Tuhan model yang kedua ini sekali lagi orang mulai kurang suka. Karena manusia biasanya mau yang instan. Habis berdoa maunya Tuhan langsung menjawab doa kita. Dan jawaban Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menjawab tidak atas doa kita, tetapi menggantinya dengan jawaban yang lain. Ya, Tuhan memang tidak menjawab apa yang menjadi permohonan kita, tapi Tuhan menjawab dengan yang lebih terbaik, dan itu berarti Tuhan juga menjawab doa kita. Kita minta helikopter. Tuhan bilang, "Torang belum tahu bawa helikopter. Nanti bisa bahaya. Nanti bisa celaka." Maka karena orang cuma tahu bawa oto atau orang baru tahu bawa motor, maka kita kasih yang terbaik, kasih oto atau kasih motor. Nah, saudara-saudara, biasanya jawaban Tuhan model yang ketiga ini yang paling tidak kita sukai.
Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang orang minta yang paling terbaik. Padahal belum tentu apa yang kita minta yang paling terbaik. Karena sebenarnya pemberian dari Tuhan, waktu Tuhan, itulah selalu yang paling terbaik. Apakah kita akan dijawab dengan jawaban model 1? Yaitu ya, jawaban Tuhan model 2 ya atau tunggu. Atau jawaban dari Tuhan tidak dan menggantinya dengan jawaban yang lain, itu bukan persoalan kita. Yang menjadi persoalan kita adalah ketika kita berdoa, kita harus percaya. Satu ilustrasi pendeta suka sampaikan ke kehidupan umat Tuhan begini. Ibarat kita punya pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, tentang orang tua. Pergumulan apa saja. Ibarat kita sedang memikul buah pisang satu pohon. Orang mau jual di pasar. Dari misalnya bypass, ya, torang pikul karena torang mau jual di pasar air madidi misalnya. Berat, pergumulan itu kita pikul, berat. Dan kemudian datanglah mobil, datang oto, sehingga patorang kong bilang, mari jonai sampai di air madidi, pasle itu oto mau pi pasar. Torang naik di oto pick up itu, dan kemudian akhirnya melakukan perjalanan dan tiba di pasar air madidi. Tapi ketika torang turun dari oto pickup itu, torang tetap merasa lelah. Torang tetap merasa berat, ada bepikul sesuatu. Ternyata saudara-saudara, selama torang ada naik di oto pickup itu di belakang, itu pisang torang nyandak taruh. Tetapi torang sonai oto, martu pisang tetap torang pikul. Nah, saudara-saudara, kadang kita seperti itu. Kendaraan pickup itu seperti Tuhan. Yang kalau sudah datang menghampiri kita, memberi kita pertolongan, letakkan pergumulan, letakkan pisang itu di oto pickup itu. Supaya torang mendapat kelegaan. Mari banyak kali torang pagi, siang, malam so berdoa, bahkan sampai berpuasa. Kiapa torang rasa tetap memikul pergumulan? Karena torang nyanda percaya. Tuhan so tolong, mar torang tetap pikul torang pe pergumulan. Sebab itu, jemaat dan para pendengar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kalau ada pergumulan hidup, so berdoa, yang diawali tentu dengan pujian, penyembahan ya. Kemudian berseru, berdoa pada Tuhan. Maka kalau so berdoa, percaya jo, serahkan jo seutuhnya. Karena Tuhan pasti menjawab doa kita dan memberi kita pertolongan. Selamat yakin berdoa dalam Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya pasti dimenangkan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.